Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gemar Online. Pada pagi hari ini, tanggal 7 September tahun 2021, bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diberi kesempatan kembali dalam mimbar Gemar Online pada pagi hari ini. Perenungan firman Tuhan akan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di sini Tuhan menjanjikan malaikat yang melindungi bangsa Israel, menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa akan ada malaikat yang melindungi dan membawa bangsa Israel kepada tempat yang disediakan untuk bangsa Israel. Tentu janji ini juga akan kita terima, karena kita adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah umat kepunyaannya sendiri, imamat yang rajani, Tuhan katakan. Oleh sebab itu kita juga akan menerima janji pengutusan malaikat tersebut. Tetapi karena kita hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam masa perjanjian baru, maka firman Tuhan mengatakan, bukan malaikat yang menyertai kita, tetapi Roh Kudusnya yang diutusnya untuk menyertai setiap kehidupan kita. Kita baca Yohanes, kita tinggalkan sejenak Keluaran, kita akan baca Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini adalah berbicara tentang Roh kebenaran, Roh Kudusnya yang akan diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tentu ada syarat bagi kita untuk kita menerima Roh Kudus. Seperti dalam Keluaran Keluaran pasal 23 tadi, kita kembali lagi dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23. Ada syarat supaya kita disertai oleh malaikat yang melindungi bangsa Israel, atau pada kehidupan kita sekarang adalah Roh Kudusnya. Ya, ada syarat. Ya, Keluaran 23 ayat yang ke-22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Hal pertama, supaya Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita, maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, apalagi sampai kita menghujat Roh Kudus. Maka tidak ada pengampunan bagi orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita dengarkan sungguh-sungguh apa yang diinginkan Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya yang disampaikan di tengah-tengah umat-Nya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Kita baca Kejadian 23 ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Jangan engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, menyertai kehidupan kita, melindungi kita, dan membawa ke tempat yang sudah disediakan bagi kita. Selain jika
Selain kita harus sungguh-sungguh menarik perkataannya, maka yang kedua adalah tetap menyembah Allah atau tidak mendua. Banyak sekali kita juga percaya kepada Tuhan, mengaku orang percaya, tetapi kita masih percaya kepada ramal-ramalan. Kita masih percaya kepada yang katanya orang pintar, yang katanya orang sakti. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu mendua, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kita harus tetap menyembah kepada Allah. Jangan hati kita mendua. Hal itu akan mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan agar Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Yaitu yang ketiga, kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Supaya Roh Kudus menyertai kehidupan kita, melindungi kehidupan kita, dan membawa kita ke tempat yang sudah disediakan bagi kita. Yang ketiga, kita harus tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia melayani Tuhan, apapun dan dimanapun keadaan kita. Dimanapun kita berada, kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Maka saya yakin percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, kita tetap menyembah Allah, dan kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka Roh-Nya yang kudus akan menyertai setiap kehidupan kita. Seperti bangsa Israel disertai oleh malaikat yang diutus Tuhan, melindungi, membawa ke tempat yang disediakan bagi bangsa Israel. Demikian juga Roh Kudus akan membawa setiap kehidupan kita, membawa kehidupan kita, keluarga kita, ya, untuk dilindungi dan menuju ke tempat yang disediakan Tuhan, yaitu bersama-sama dengan Dia di Yerusalem yang baru. Haleluya. Puji Tuhan, semoga firman pada pagi hari ini yang disampaikan, yang kita renungkan pagi hari ini, akan menjadikan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kehidupan kami bahwa kalau dulu bangsa Israel Engkau sertai dengan malaikat-Mu untuk mereka dilindungi dan sampai ke tempat tujuan di mana tempat yang Engkau sediakan. Demikian juga kehidupan kami pada hari ini. Engkau sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendengar segala perkataannya. Kami mau tetap menyembah Engkau, dan kami mau tetap beribadah setia melayani Engkau dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap berkomitmen. Kami mau memperbarui komitmen kami, Tuhan, untuk kami tetap rindu akan Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa pagi hari ini sampai sore hari ini nanti, sertai kami dimanapun kami berada, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima kasih untuk perhatian atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan bila firman Tuhan itu menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Salam bergema.